Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda-ananda sekalian, kelas 10 Mal Uinsu. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran SKI. Kita akan lanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemarin kita ada tugas tentang bagaimana cerita singkat pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah sehingga mereka akhirnya menikah. Nah, ada beberapa orang yang belum juga mengumpul tugas, yang merasa dirinya belum mengumpul tugas, silahkan dikumpul. Mu'alim tunggu hingga hari ini untuk tugas yang minggu semalam. Hari ini kita bahas tentang tugas itu. Baik, ananda-ananda sekalian, Khadijah ini merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Nah, dalam situasi saat bertemu dengan Rasulullah, beliau sudah dalam keadaan sebagai seorang janda karena suaminya telah meninggal. Nah, dia sebagaimana seorang saudagar yang memang memiliki modal yang cukup untuk membelanjai orang-orang berdagang, maka sebagai seorang pedagang, Rasulullah dipertemukan dengan Khadijah. Dipertemukan karena Rasulullah juga ingin menjadi pedagang. Dengan kata lain, Khadijah yang sudah terbiasa membiayai dan memberikan modal kepada para kapilah-kapilah pedagang secara tidak langsung karena dia tokehnya. Rasulullah tadi juga adalah seorang pemuda yang masih berumur 25 tahun, ingin menjadi seorang wirausahawan. Maka dia pun bertemu dengan Khadijah. Jadi mereka dipertemukan dengan proses bisnis karena ada pemodal dan ada pedagang. Rasul ingin menjadi seorang pedagang atau pengusaha dan ada pemodal. Yang memang ketika itu masyarakat Arab rata-rata kapilah yang memang ingin berdagang di Jazirah Arab itu, salah satu saudagar yang terkenal untuk memberikan modal kepada para pedagang-pedagang itu adalah Khadijah. Nah, karena memang Rasulullah adalah seorang yang sudah bergelar Al-Amin di usianya yang sangat muda, maka tidak sulit bagi Khadijah untuk menerima dan memberikan kepercayaan kepada Rasulullah. Bahkan Khadijah sendiri memberikan tawaran kepada Rasul jika Rasul ingin bekerja sama dengan Khadijah. Khadijah pun berani membayar 2 kali lipat dibandingkan dengan pedagang-pedagang yang lain. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Khadijah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan bekerja sama dengan orang yang jujur. Nah, Khadijah mengambil peluang itu. Dia sebagai seorang tokeh, sebagai seorang saudagar, dia tidak ingin Rasulullah ini jatuh kepada saudagar yang lain. Karena dia menganggap bahwa kehadiran Rasulullah atau pertemuannya dengan Rasulullah ingin bekerja sama dalam usaha dagang itu merupakan sebuah keberuntungan yang luar biasa. Nah, karena tidak ingin menyia-nyiakan dan melepaskan kesempatan itu, dia pun menawari Rasul untuk membayar 2 kali lipat. Nah, seiring berjalannya waktu, Rasulullah dengan kejujuran, dengan sifat Al-Amin yang dia miliki, dia konsisten pada kejujuran itu. Jadi sebelum jadi pedagang Rasulullah jujur, ketika berdagang pun dia tetap memegang teguh kejujuran dalam dirinya, sehingga hasil yang dia dapatkan selalu memuaskan. Nah, Khadijah sebagai seorang yang memberikan modal tentu merasa puas dan nyaman dengan kehadiran Rasulullah. Nah, singkat cerita, ananda-ananda sekalian, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa muncullah rasa kagum dan jatuh cinta Khadijah melihat kepribadian yang dimiliki oleh Rasul ini, sehingga
dia pun jatuh cinta kepada Rasul. Tetapi jatuh cintanya ini dia dilema. Dia kalau istilah kita sekarang itu galau. Rasul masih muda, di usianya baru 25 tahun, sementara Khadijah hanyalah seorang janda dan sudah berusia 40 tahun. Jadi karena faktor usia itu dan status dia sebagai seorang janda, dia merasa sedikit minder atau galau dia dengan kondisi itu. Dia suka tapi kondisinya sepertinya tidak memungkinkan. Nah, hingga pada satu malam dia bermimpi bahwa ada matahari jatuh dari langit dan menyinari rumahnya sampai ke halaman-halaman rumahnya. Khadijah bermimpi begitu. Nah, dia pun menjumpai ada seorang peramal mimpi atau kita bilang saja dia bisa menafsirkan mimpi, membaca mimpi orang yang bernama Warokoh. Warokoh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan matahari itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangganya. Nah, karena mendengar itu, Khadijah pun memberanikan diri ingin melamar Rasulullah. Nah, sehingga mereka pun hidup bersama. Nah, jadi ananda-ananda sekalian, dalam proses berdagangnya Rasul hingga Khadijah jatuh cinta kepadanya, kemudian juga selanjutnya mereka berumah tangga, bahkan di usia Rasul tepat pada usianya ke-35 tahun, kisaran 35 tahun gitu aja kita sebut, sebelum beliau menjadi Rasul. Jadi ketika itu Rasulullah itu masih Nabi Muhammad SAW statusnya, belum menjadi Rasul. Karena usianya menjadi Rasul itu ketika beliau berusia 40 tahun. Ketika beliau berusia 35 tahun, ada percekcokan yang terjadi di antara masyarakat di kota Mekah karena ingin memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Jadi karena ada terjadi kerusakan dalam sisi Ka'bah, jadi Hajar Aswad itu lari dari tempat yang semula, atau kita katakan saja jatuh atau bergeser dari tempat yang semula. Nah, suku-suku Arab masing-masing merasa dirinya lebih berhak dan lebih bisa untuk memindahkan Hajar Aswad itu. Jadi dia menganggap suku aku yang lebih berhak untuk memindahkan ini. Udah suku kalian santai aja. Nah, sementara suku-suku yang lain juga gitu, ya nggak bisa gitu. Kami pun bisa kami mindahkan Hajar Aswad itu, lebih kurang begitu. Jadi kalau kalian berhak, masa kami nggak berhaknya? Sehingga mereka sepakat siapa yang bisa pertama orang yang pertama di antara kita yang melewati pintu Sofa itu. Jadi ada sebuah pintu Sofa. Sofa itu nama tempatnya. Nah, kalau kita ananda pernah dengar Sofa Marwah. Nah, jadi ada pintu untuk ke tempat atau ke daerah Sofa itu. Siapa yang pertama sekali melintasi pintu itu aja kita angkat jadi hakim. Nah, orang yang melintas dari pintu itu yang kita tunjuk sebagai hakim bagaimana memutuskan ini, karena di antara mereka nggak ada kesepakatan. Nah, hingga akhirnya Rasul yang melintas. Nah, akhirnya Rasul pun mengambil kebijakan, beliau memberikan semua suku-suku yang ada di situ untuk turut berpartisipasi memindahkan Hajar Aswad. Nah, jadi menurut riwayat beliau bentangkan serban beliau, kemudian semua suku-suku memegang tiap sudut dari sorban itu, kemudian mereka pindahkan bersama-sama. Nah, dari situ Rasulullah SAW menunjukkan sifat patonahnya atau sifat cerdasnya. Nah, jadi anak-anak sekalian, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, tentu secara otomatis ada nilai, ada sifat cerdas dalam dirinya. Jadi kalau kita belajar, kita ingin pintar, kita ingin jadi orang yang cerdas, kita ingin jadi orang yang bijaksana,
hal yang pertama harus ada dalam diri kita adalah sifat jujur, sifat dipercaya. Itu harus ada dalam diri kita. Nah, jadi apa yang dicontohkan Rasul itu yang harus kita tiru sebagai umatnya. Nah, jadi kalau hari ini kita ingin jadi orang cerdas, ingin jadi orang yang bijaksana, tapi kita selalu berbohong, kita tidak menepati janji, nah itu tidak mungkin kita bisa jadi orang bijaksana kalau seperti itu. Tetapi mulailah dari kejujuran. Nah, karena orang yang jujur itu dia tidak mungkin menjadi bijaksana, dia tidak mungkin menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar. Alasannya cukup sederhana. Kenapa? Karena orang yang tidak jujur itu dia tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kenapa begitu mu'alim? Karena bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan ketenangan jiwa dalam dirinya? Karena sementara dalam kehidupannya dia berbohong. Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya kalau kita berbohong, orang yang pertama kita lukai, orang yang pertama kita bohongi, orang yang pertama kita sakiti itu bukan orang lain sebenarnya, tetapi diri kita sendiri. Nah, Mu'alim kasih contoh, misalkan kita di bulan puasa makan ini, kita nggak puasa tapi di bulan puasa. Nah, kemudian orang nanya, kamu puasa nggak? Kemudian kita bilang puasa, aku puasa kok. Nah, sikap kita berbohong itu sebenarnya orang lain itu adalah orang kedua yang kita bohongi, tetapi yang pertama sekali yang kita bohongi itu adalah diri kita sendiri. Udah tahu kita nggak puasa tapi tetap aja kita bilang kita puasa. Nah, itu contoh bahwa orang yang tidak jujur atau orang yang berbohong itu dia tidak akan mendapatkan ketenangan hati. Nah, anak-anak sekalian, ini penting bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu bahwa untuk menjadi seorang yang cerdas, yang bijaksana itu tanamkanlah dalam diri kita untuk bersikap jujur. Dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari hal-hal yang kita cukup bicarakan dengan diri kita sendiri. Seperti misalkan kita dalam melaksanakan ibadah sehari-hari, kemudian saat kita berkomunikasi dengan orang tua, orang-orang terdekat kita, mulailah untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang jujur. Misalkan hari ini ananda kita semua belajar online. Ananda sekalian, dalam mata pelajaran apapun itu, jangan pernah di skip videonya, jangan pernah dipotong-potong penjelasan gurunya, didengarkan hingga akhir. Jangan didengarkan bagian akhir aja, karena di bagian akhir ada tugasnya, jadi pas bagian tugasnya aja yang didengarkan. Nah, itu contoh kalau kita tidak jujur. Coba untuk kita jujur pada diri kita sendiri. Nah, ananda sekalian, di akhir dari materi kita hari ini, Rasulullah SAW itu memiliki putra dan putri. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah nama putra dan putri Rasulullah yang lahir dari rahim Khadijah? Nah, itu dituliskan di kertas, kemudian dipoto dan dikirim melalui classroom. Terima kasih, lebih kurang mu'alim mohon maaf. Kita lanjutkan materinya di minggu depan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.